Hello, welcome back to my video. In this video, I will explain about how to read measurement using micrometer screw gauge. So, jadi di video ini akan coba menjelaskan bagaimana cara membaca hasil ukur menggunakan micrometer screw. Oke, micrometer screw itu yang kayak gimana sih? Oke, jadi micrometer screw atau micrometer screw gauge ya dalam bahasa Inggrisnya itu bentuknya seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Ini ada ratchet, a thimble, a sleeve, a spindle, anvil, frame, and lock nut. Oke, apa aja sih ini? Kok kayaknya namanya susah-susah semua, Miss? Nggak usah takut. Semuanya memang susah kalau kita tidak kenal gitu ya, kayak asing. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah poros tetap. Jadi ini adalah besi yang sifatnya tetap. Kemudian ini adalah poros geser. Jadi besi ini bisa bergeser mendekati ke kiri maupun ke kanan sesuai dengan bagaimana kita akan mengukur suatu benda. Jadi kalau misalnya bendanya kecil ya otomatis kita harus geser dari spindle ini ke kiri. Kalau misalnya bendanya agak besar, maka kita harus menggeser si spindle ini ke kanan. Gitu. Menggesernya menggunakan apa? Menggunakan thimble atau pemutar yang ada di sini. Jadi ini bagian ini berfungsi untuk memutar. Kalau misalnya sudah diputar, ini bisa ke kanan dan ke kiri. Kemudian sama seperti jangka sorong bahwa mikrometer ini juga mempunyai skala utama atau sleeve di sini. Ini adalah skala utama. Kemudian yang di sini adalah skala thimble atau ya seperti skala nonius jika di dalam jangka sorong. Tapi karena ini mikrometer, jadi di dalam bahasa Inggris biasanya disebutnya adalah thimble scale atau skala thimble. Nah, kegunaannya apa si mikrometer ini? Kegunaannya adalah untuk mengukur suatu benda yang memiliki panjang atau ketebalan sangat kecil. Ya tidak sangat kecil juga sih, tapi kecil. Misalnya apa? Misalnya kita akan mengukur berapa sih diameter kabel atau kabel kawat di dalamnya itu berapa. Kita bisa menggunakan micrometer screw ini. Jadi kawat ini akan disisipkan di tengah sini, kemudian kita geser si bagian spindle ini mendekati kawat. Nanti kita akan baca hasil ukurnya di sini. Gitu. And then we can also use micrometer to measure the thickness of paper. Kita bisa gunakan untuk mengukur ketebalan dari kertas. Woi, kertas kan tipis banget ya nggak sih? Iya kan? Tapi kita bisa mengukur loh ketebalan kertas itu menggunakan si micrometer screw ini gitu. Caranya gimana? Jadi kertas ini kita akan selipkan di sini, kemudian kita akan geser si spindle ini mendekati ke kertas, kita jepit kertasnya. Nanti akan ketahuan berapa sih ketebalan si kertas itu di sini. Gitu. Standard micrometers will measure object less than 1 inch or about 2.54 centimeters in length or depth or thickness. Jadi si mikrometer ini standarnya dia akan mengukur objek yang kurang dari 1 inci. Kurang dari 1 inci itu berapa? Yaitu sekitar 2,5 cm gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya benda yang ukurannya kurang dari 2,5 meter, itu bisa banget diukur menggunakan si mikrometer screw ini. Ini dia gambar mikrometer dalam keadaan yang masih normal, belum digeser sama sekali, jadi hasil ukurnya masih 0 mm. Oke, jadi di sini masih tidak ada celah ya di sini. Kan tadi di sini ada anvil and then this is a spindle yang bisa bergeser kanan kiri. Dan di sini juga digambar terlihat bahwa biasanya atau jangkauan ukur dari micrometer itu adalah 0 sampai 25 mm. 25 meter itu seberapa ya? Dibayangin aja atau kalian bisa ambil penggaris, kemudian cek berapa sih 25 mm itu kan setara dengan 2 cm ya? Nah, bisa dicek aja. Oke. Lalu gimana kalau misalnya ini udah digeser? Jadi ini udah diputar atau digeser? Ini udah diputar, si bagian thimble-nya digeser,
maka bisa tampil kayak gini. Ya, kurang lebihnya gini. Jadi ada jarak antara anvil dan spindle. Ada jarak di sini. Dan kita bisa membaca jarak ini sejauh ada berapa mili dengan membaca skala yang ada di sini. Skala utama dan skala thimble atau skala putar. Oke, cara membaca hasilnya gimana? Oke, nanti bakal dijelasin pelan-pelan, tapi secara singkatnya, ini kita di sini bisa ngecek bahwa ini ada angka 0, ada angka 5, terus di sini ada angka 10, tapi cuman kelihatan 1 doang ya. That's not mean 1, oke? Abis 5 terus 1, no. Jadi ini adalah angka 10, cuman nggak kelihatan aja karena ketutupan dari si bagian skala putar si micrometer. Di sini ada angka 5, kira-kira angka satunya ada di mana? Kalau angka 5 ada di sini, maka angka 1 ada di sebelah sini. Yes, right, di sini. Oke, sorry, di sini. Kemudian angka 2 ada di sini, angka 3 ada di sini, angka 4 ada di sini, angka 5 ada di sini. Dan seterusnya, otomatis di sini ada angka 6, 7, 8, 9, dan 10 di sini ya. Oke. Lalu gimana cara bacanya, Miss? Oke, wait. Di sini hasil ukurnya sudah terlihat bahwa hasilnya adalah 9,46. Where do we get this 9.46? We got this by, yes, reading this. Ini ada 5, 6, 7, 8, 9. 9 kan? 9. And then di angka 9 ini, antar angka 5, 6, 7, 8 itu ada garis yang panjangnya tidak sepanjang garis angka. Jadi ini ada garis yang nggak panjang-panjang banget di antaranya. Itu adalah skala 0, berapa ayo? 0,5 mm gitu. Jadi karena ini tadi belum nyampe 10, otomatis skalanya bukan 10 mm, tapi hanya 9. Dari mana? Ya ini tadi. Ini ada angka 5, di sini 6, 7, 8, 9. 9 mm ya, dari skala utama. Jadi ini jadi cara bacanya ada tahapnya. Yang pertama adalah kita baca skala utama. Oke, kita baca skala utama. Setelah itu, baca skala putar nomor 2, dan kita baca skala yang bagian atas. Ada 3 tahap untuk micrometer screw. Jadi skala utama, atau kita bisa singkat SU, kemudian ini skala putar, ini skala atas. Oke. Tadi 9 didapat karena ini adalah angka 6, 7, 8, 9. Nah, 9. Kemudian 46-nya ini diperoleh dari mana? 46 itu kita peroleh dari di mana letak dari kita baca dari skala putar. Skala putarnya di sini menunjukkan angka 45. Itu mengacu ke garis yang ini. Kemudian garis yang ini atau yang lurus dengan skala atas atau skala atas bagian 0 ya, bagian 0 ini adalah angka 46. Oke. Makanya di sini hasilnya tertulis 9,46 mm. Oke, sampai sini paham? Oke, karena sepertinya susah sekali, misalkan kasih satu contoh lagi cara baca micrometer screw yang model seperti ini. Karena memang model micrometer screw itu ada banyak sekali, dan yang kita pelajari salah satunya ini memang yang agak rumit sedikit ya. Oke, misalnya ini. Ini menunjukkan angka berapa? Yuk kita coba cek satu-satu di sini. Ya, di sini ada 8 ya. Di sini ada 8. Kemudian ini karena ada garis tengah ini, maka jadilah 8,5 mm. Ini adalah skala utama. Kemudian skala putarnya berapa? Skala putarnya di sini menunjukkan kita cari di sini adalah ada angka 15, ya kan? Kemudian angka 16. Kemudian ya, angka 16 kemudian ada garis 0. Jadi kita baca sebelum menyentuh garis 0. Jadi ini adalah garis 16. Ya kan?
Jadi kita bisa tulis bahwa skala utamanya adalah 8,5 mm, kemudian skala putarnya adalah 0,16 mm, kemudian skala atasnya kita baca bagaimana? Kita cari mana bagian dari garis antara skala putar dengan skala atas ini yang saling lurus. Jadi kita bisa cek di sini bahwa yang saling lurus itu adalah pada garis ini ya, yang ada merah-merahnya. Oke, yang ada merah-merahnya. Jadi kita bisa tadi di sini yang 16 ya, ada di sini. Kemudian kurang lebihnya gini. Jadi skala utama 8,5 mm, skala timbelnya 0,16 mm, kemudian skala atasnya itu adalah 0,009 mm. Dapatnya dari mana, Miss? Karena kenapa tidak ditulis 25? Karena 25 ini adalah skala putar. Skala putarnya kita gunakan untuk membaca di bagian sini. Adalah tadi berapa? 16 ya, skala putarnya yang ini. Oke, jadi skala atasnya ini adalah angka 8 dan ini adalah angka 9. Makanya hasilnya adalah jika kita jumlahkan adalah 8,669 mm. Jadi ketelitiannya ini sangat teliti sekali sampai 3 angka di belakang koma. Tadi rasanya seperti mau meledak kepala ini melihat berbagai angka di skala mikrometer. Karena yang tadi itu adalah mikrometer dengan ketelitian 3 angka di belakang koma gitu. Jadi rasanya memang seperti itulah. Rasanya ya sedikit pusing. Nah, kali ini misalkan coba kasih contoh pengukuran lain menggunakan mikrometer, namun mikrometernya yang tidak seteliti seperti yang sebelumnya. Jadi mikrometer ini khusus biasanya hanya 2 angka di belakang koma. Kita cek sebentar ya. Oke, di sini ada angka 0 gitu ya, dan ini ada angka 5. Oke, bisa dipahami. Jadi kita bisa tuliskan bahwa di sini pasti angka 1, angka 2, angka 3, dan ini angka 4, dan ini angka 5. Ya kan? Oke, ini kira-kira berapa mili ya si balok ini, ketebalan si balok ini, kita bisa cek dengan cara kita baca di skala utamanya. Skala utamanya adalah 5 mm. Oke, lalu skala putarnya berapa? Nah, kita bisa cek di sini bahwa garis yang turun ini menandakan 0,5 gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini hasil ukurnya lebih dari ini, maka bisa misalnya di sini ya, berhentinya di sini, maka bisa kita bilang bahwa skala utamanya adalah 4,5. Kalau berhenti di sini, maka skala utamanya adalah 3,5. Jadi garis ini menunjukkan angka 0,5. Oke. Kemudian kita bisa cek karena ini tidak sesulit membaca mikrometer yang sebelumnya. Jadi kita bisa cek di sini bahwa ini ada angka 5, ini ada angka 10, 15, 20, 25. Otomatis ini skalanya dari bawah ya. Ini ada 15, kemudian ini pasti 16, dan ini adalah 17. Oke, jadi kita bisa pastikan di sini adalah skala putarnya adalah 0,17 mm. Jadi kita bisa cek ya, gitu ya. Di situ adalah 0,17 mm. Jadi skala utamanya 5 mm, skala timbelnya 0,17 mm, hasilnya 5,17 mm. Ini lebih gampang ya, karena kita tinggal mencari skala putar mana yang lurus dengan skala utama. Tidak seperti yang tadi. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan ada 3 skala ya. Ada 3 skala. Kalau ini hanya 2 skala. Oke, kita latihan lagi baca ini. Ini kira-kira berapa nih panjang si baloknya ini? Wah, ini sepertinya panjang sekali ya. Ini kita bisa cek di sini ada angka 6, 7, 8, 9. Oke, apakah 9,5? Bukan, karena kita tidak bisa melihat ada garis lurus ke bawah setelah angka 9. Jadi ini pasti 9, sekian, tapi bukan 9,5.
Oke. Oke, jadi kita bisa tulis skala utama adalah 9 mm. Kemudian skala putarnya adalah 0,45. Jadi ini udah jelas banget ya, di sini adalah 45. Jadi kita bisa cek bahwa hasil pengukuran ini adalah 9,45 mm. Oke? Ya, itu tadi 9 mm, 0,45 mm hasilnya ini. Oke? Kita latihan lagi. Oke, ini berapa nih kira-kira nih? Ini ada angka 5, ini pasti angka 6. Ini enggak? Ini angka 4, 3. Dan ini karena ada garis bawah ini, jadi kita bisa pastikan bahwa skala utamanya itu adalah 6,5 mm. Jadi bukan 6,0, bukan, tapi 6,5 karena kita menemukan ada garis bawah itu. Oke, lalu berapa skala putarnya? Tinggal cari mana yang lurus. Oh, lurusnya sebelum angka 20. Ya kan? Ini ada angka 20. Ya kan? Ini angka 20. Jadi ini pasti 0,19. Tinggal tambah deh. Ini mili. Jadi ini 6,5 mm. Secara jelasnya ini 6,5 mm ya. Dicatat karena ada ini, ada 6 dan ada garis bawah. Maka dibaca 6,5 mm. Kemudian ya, ini skala putarnya adalah 0,19 mm. Jadi lebih jelasnya skala utama 6,5, skala timbelnya 0,19, maka hasilnya adalah 6,69 mm. Okay, that's all. And then I will give you some quizzes. This number 1. Please answer it correctly. Number 1. And then this number 2. Then this number 3. Number 4. And the last one, number 5. Okay guys, thank you for watching my video and see you on my next video. Thank you. Bye bye.